الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal hikam ala jami'il alam. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil ardi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salatul jasadi wal ruh bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Ahmad, teman yang terakhir ya di tahun 2025. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, tahun depan masih bisa ngaji lagi. Iya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makalah dari Hasan Al-Basri ya, yang menjelaskan orang yang gak punya adab, gak punya ilmu, orang yang gak punya kesabaran, gak punya agama, orang yang tidak waro, maka tidak akan mendapatkan martabat atau derajat yang tinggi ya. Sekarang kita lanjutkan wal maqalatul rabi'ata syarata, maqalah yang ke-14. Ruwiya, diriwayatkan atau diceritakan, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki min Bani Israil, dari Bani Israel. Kharaja, ia keluar, ia pergi ila thalabil ilmi, untuk keperluan menuntut ilmu, kuliah ya, mondok. Fabalagha dzalika, lalu sampai dzalika, berita itu, berita anak muda tersebut mau belajar, berita itu sampai Nabi Yahum, kepada Nabi mereka alaihi salam. Fabu'itha, maka diutus kepada laki-laki itu, ilaihi ya. Fabu'itha, maka diutus ilaihi, kepada laki-laki itu, fatahu, lalu datang laki-laki itu kepada Nabi alaihi salam. Faqala alaihi salam, maka berkatalah Nabi alaihi salam, Nabi Bani Israel, tapi di sini tidak disebutkan Nabi siapa. Lalu kepada laki-laki tersebut, ya fata, hai anak muda, inni a'idzuka, sungguh aku akan memberikan nasihat kepadamu, bithalati khisalin, dengan 3 perilaku. Fiha, yang terdapat pada 3 itu, ilmul awwalina, ilmu orang-orang terdahulu, wal akhirina, dan ilmu orang-orang kemudian. Yakfika, maka cukup untukmu, dzalika, 3 perkara tersebut, 3 khisal tersebut. Jadi suatu ketika ada seorang pemuda mau merantau untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mondok, untuk kuliah. Berita itu viral.
saking viralnya sampai terdengar oleh nabinya. Akhirnya sang nabi ngutus orang untuk memberitahu pemuda tersebut agar datang kepadanya. Maka kemudian pemuda itu datang. Setelah datang diberikan nasihat. Awalnya memberikan bekal biar lebih mantap lagi. Nah, nasihat yang diberikan oleh nabi tersebut ada 3. Yang 3 itu kata nabi tersebut sudah memadai karena sudah mencakup ilmu orang dahulu, ilmu konvensional dan ilmu yang sekarang namanya modern, ya, ilmu orang terdahulu dan ilmu orang sekarang. Yang pertama kata sang nabi, khafirlaha fis-sirri wal alaniyah. Khaf, takutlah kamu Allah kepada Allah, fis-sirri wal alaniyah, baik di waktu sepi, wal alaniyah, maupun di waktu terbuka, waktu ramai, waktu sepi atau waktu ramai. Ai fi halil khafai, baik di tempat sembunyi, anin nasi, dari manusia, fi halil zuhuri, dan di waktu tampak, indahum, dekat dengan manusia. Resep pertama, kalau pengen belajar sukses, tanamkan rasa takut kepada Allah. Rasa takutnya itu betul-betul mengkarakter, sehingga rasa takut kepada Allahnya itu ada baik malam maupun siang, baik dikala sendiri maupun ketika ramai. Kenapa bekal ini penting? Nah, ini kenapa bekal ini penting? Karena ini modal kita untuk mengukur seberapa greget iman kita kepada Allah. Takut kepada Allah tentu berbeda dengan takutnya kita kepada binatang buas, takutnya kita kepada racun, takutnya kita kepada musuh. Kalau takut kepada selain Allah, kita harus menghindari. Tapi takut kepada Allah justru mendekat. Ya, nggak apa-apa kita dibilang penakut asal penakut kepada Allah. Ini kan kita itu belum penakut ini. Takut masuk neraka, takut gak pantas masuk surga, takut sengsara, takut terlalu kaya, takut terlalu hebat, takut loyo. Yang kesemua ketakutan itu endingnya bergantung kepada ketetapan Allah. Nah, ternyata ini penting karena kadang takutnya kita, imannya kita kepada Allah itu bergantung situasi dan kondisi. Lagi ngaji, imannya mantap, ya kan? Lagi sholat jamaah, imannya mantap, bacanya mantap. Tapi apakah sholat kita sama seperti di masjid ketika kita sholat sendiri? Ternyata beda kan? Sholat berjamaah, sabar kita bacanya ayat per ayat. Giliran sholat sendiri, diwasol semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ya, kalau di masjid kita tahan, imamnya baca surat At-Takatsur, baca surat At-Tin, kita sabar. Tapi ketika sholat sendiri, apakah kita baca surat
At-takatsur belum tentu. Pasarannya hanya kuliah kulhu. Ya? Kadang malah pakai hemat inna akhina sama kulhu. Artinya iman kita, rasa takut kita kepada Allah masih situasional dan kondisional, belum mapan. Kita sholat pakai baju bagus ketika sholat berjamaah. Apakah ketika kita sholat sendirian rapi seperti ini? Belum tentu. Karena pakai kaos belum, sarung udah 5 hari ayo aja, peci udah 2 tahun gak pernah ganti. Ya, iya. Nah, yang diminta oleh Nabi tersebut kalau untuk bekal orang yang mau menuntut ilmu, pertama tanamkan dulu rasa takut kepada Allah dikala sendiri maupun dikala ramai, dikala sunyi maupun dikala ramai. Kan dulu sering ada cerita. Suatu ketika ada guru agama yang menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama percaya adanya Allah. Nah, salah satu sifat Allah adalah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Akhirnya dikasih tugas sama guru. Besok pelajaran biologi kita akan meneliti bagian-bagian tubuh hewan. Maka tolong besok pada bawa ayam. Ya, yang kecil aja deh, anak ayam ya. Nanti masing-masing akan sembelih, kemudian kita lihat isi dari ayam tersebut. Wah, besok ramai bawa ayam semuanya. Setelah gurunya datang, bukaan langsung diberikan perintah. Sekarang, yuk kalian potong ayam yang kalian bawa dengan syarat dipotong di tempat yang tidak ada yang tahu. Paham? Paham. Wah, akhirnya ada yang ke kamar mandi, ada yang empat di sumur, ada yang ke kolong, ada yang ke ruang mana gitu, ada yang ke gudang. Semua satu kelas itu keluar dari ruangan karena takut ketika motong ayam ada yang tahu. Sampai kemudian kembali setelah setengah jam kembali. Wah, masing-masing bangga. Tahu nggak? Tahu hebat nih. Ya. Setelah kumpul diceritakan, mana kamu tadi motong ada yang lihat nggak? Nggak ada bang dulu. Ya. Kamu lihat temannya motong? Nggak tahu. Sampai ada satu anak yang ayamnya masih hidup. Anak itu bengong, tengok kanan, tengok kiri, tanya sama gurunya, loh, kamu kok ayamnya masih hidup? Iya, saya nggak bisa motong. Kenapa nggak bisa motong? Kemana saya pergi ada yang lihat. Ya, akhirnya diketahui sama teman-temannya. Dasar, ya gitu aja nggak bisa gitu. Loh, kenapa? Yang lainnya betul pada bisa, iya. Tapi kan kemarin Pak Guru ngajarin Allah itu maha mengetahui, Allah maha melihat. Tadi saya mau potong di kolong meja, tapi pas mau potong ingat ada Allah. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Saya nggak jadi, soalnya tempat yang gelap. Pas mau potong ingat Allah maha melihat. Saya beberapa kali nyari tempat, ya nggak bisa karena Allah selalu melihat saya. Yang tadinya ditertawakan akhirnya semua diam. Barulah guru tersebut menjelaskan. Kalian kemarin sudah jelaskan Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Hari ini dibuktikan. Ternyata kalian belum memahami eksistensi Allah yang maha melihat, maha mengetahui. Kecuali si anak, dia telah
menempatkan Allah pada porsinya, zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui, lainnya langsung kicek. Ya, ujian kita itu kadang ada di tempat yang terang, ujian kita, tapi kadang kalahnya kita di tempat sepi, di tempat sunyi. Ngaji, ada mertua datang 1 juz pakai fasih lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mertua balik, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin walitul jawud, sadaqallahul azim. Para nabi, para rasul itu memiliki rasa takutnya sudah paten. Dimanapun berada selalu melibatkan Allah. Makanya ini pesan pertama dari sang Nabi kepada pemuda tadi. Kalau pengen kamu belajar, pesan saya satu: tanamkan rasa takut kepada Allah fisirri wal alaniyah, baik di waktu sepi, di waktu sendiri, maupun di waktu terang, di waktu rame. Ya kan? Iya. Nyolong di tempat yang rame gak berani, tapi di tempat sepi nekat. Gitu kan? Iya. Nyolong perempuan cantik di jalan umum gak berani, tapi di tempat sepi malah bayar berani. Ya, ini yang menjadi tantangan yang pertama, dan itu salah satu kunci sukses zaman bala sampai zaman sekarang, bahkan sampai nanti. Ketika nanti Dajjal turun, Dajjal memiliki kemampuan menghipnosis manusia, memanipulasi kesadaran dan keyakinan manusia. Karena pada saat itu sebagian besar manusia berada dalam posisi sulit untuk eksis dalam kehidupannya. Kemarau, makanan sulit, persaingan sengit. Dajjal menawarkan solusi. Kelaparan, kehausan, ikut saya di sebelah kiri saya, ya, ikut sini, maka kalian akan difasilitasi, dijamin kebutuhan hidupnya. Kalian tentang saya, masuk sebelah kanan saya, akan lebih sengsara, melakukan tindakan represif nanti dengan pengaruhnya. Dan perkataannya menghipnotis banyak manusia. Pengen apa? Gambaran surga itu disediakan, difasilitasi oleh Dajjal. Ya, maka hanya orang yang masih punya rasa takut kepada Allah yang akan selamat. Karena dia tahu, ya dia tahu nanti. Bahkan untuk orang yang punya ketakutan luar biasa, ketakwaan luar biasa kepada Allah, dia bisa mendeteksi Dajjal. Karena di keningnya ada tulisan Kaf, Fa, Ro. Huruf Kaf, huruf Fa, huruf kafir. Ya, iya. Tapi orang yang ketakwaannya rendah gak mampu melihat itu. Inilah yang kemudian bertahan mereka. Itu kunci suksesnya di situ. Ya. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala-berhala sembahan kaumnya, ya, walaupun berat dilaksanakan.
Suruh ngerjain malam, dikerjakan malam, penggal semuanya kecuali patung yang gede. Tapi resiko dari perbuatan itu dimakmilukan karena dianggap melakukan tindakan super subversif. Apakah mundur? Karena pada saat itu nyari aman, Nabi Ibrahim tinggal mengakui aja, ya saya khilaf, selesai itu. Tapi tidak, karena keyakinan kepada Allah begitu hebat, tetap dijalani walaupun taruhannya harus dibakar hidup. Makanya Nabi Ibrahim punya prinsip kan seperti yang kemarin sudah dijelaskan 2 pekan yang lalu kan, ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Aku itu lebih memilih perintah Allah dibandingkan perintah yang lain. Berarti ketakwaannya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amsik lisanaka. Wa amsik, dan tahanlah atau jagalah lisanaka, lisanmu, lidahmu, anil khalqi, dari makhluk. Atuh, tahan lidahmu, la tadhkurhum illa bi khairin. Tidak boleh engkau ngobrol menyebut mereka illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Kama qalu, ya, kata ulama mengatakan man ghorbalan nasa nakholuhu, ya, barang siapa paling nyaring perkataannya kepada orang lain, nakholuhu, maka mereka akan menyaring kepadanya, balas nyaring kepadanya. Ya, mohon maaf, salah satu kunci orang sukses adalah mampu mengendalikan lisan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna bin lisanihi wa yadihi. Profil orang Islam itu yang bisa orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu profil muslim. Nabi mengatakan itu orang yang selamat dari lisannya. Sekarang ya Allah, berita-berita itu judulnya apa, isinya apa, peristiwanya apa, yang disorot apa. Sekarang yang rame nih, yang rame di Aceh, habis kena banjir dikasih bantuan ada yang nolak, ya kan? Gak usah kami bantu, kami gak usah dibantu, kami mampu, ya. Iya. Dikasih pakaian bekas ngamuk, ya, kami bukan orang miskin, ya. Tapi di sisi lain teriak, pakaian kami hanyut, rumah kami hancur, ya, listrik gak ada, kami punya bayi, mohon bantuannya. Ada yang teriak gak? Nah, sudah gitu masih ada yang ngomongin lagi, yang lainnya lagi sibuk ngurusin ini, ada yang teriak minta merdeka. Aduh, kalau Jawa aneh, ya. Tapi semakin dikomentarin semakin ramai itu. Karena kadang orang kena penyakit pansos, ya, panjat sosial.
ya, sehingga akhirnya ya pakai apa sih namanya ilmu pakai jurnalistik, ilmu komunikasi. Bad news is good news. Ya. Jadi berita sampah itu berita yang laku. Akhirnya dibikin yang aneh-aneh. Apalagi sekarang tadi gempa lagi 6,3 skala Richter, udah makin saut-sautan. Ya Allah, gak usah jauh-jauh, di rumah istri ngomel, disautin sama bapaknya, ya kalau nggak mampu menahan lisan jadi ribut. Suaminya jawab sekali, dibalas 12 kali. Biasa terus saja. Bisa. Bahkan sekarang yang viral itu yang berani ngomong. Yang viral itu yang berani ngomong terus-terusan. Sebuah kebohongan apabila disampaikan terus-menerus bisa menjadi kebenaran. Itu sama seperti itu. Ya contoh sederhana di Rame umpama kasus ijazah ijazahnya Pak Jokowi udah berapa tahun sampai pensiun masih aja yang ijazah aslinya nggak pernah lihat tapi udah bisa menuduh palsu. Ya, yang punya ijazah juga tenang-tenang, nggak bikin segera reda tunjukin, ijazah saya ada. Ya, itulah caturan politik yang begitu. Ini. Kembali sekarang ramai lagi NU Suriah dengan Tanfidiyah pecah-pecatan, masing-masing punya dalil lagi. Masing-masing kiai haji, masing-masing tokoh nasional, ya, backupannya kiai khos semuanya. Akhirnya pengurus di bawahnya bingung, santri bingung. Apalagi santri yang melihat kiainya berbeda dengan hatinya, ya, nggak ikut kiai, takut sombong, ikut kiai gak serem, ya. Terus begitu, ya. Baru kuncinya apa? Nahan lisan. Dan sekarang itu penting jaga lisan. Jangan asal cuap. Allah Akbar. Ya. Sekarang apa aja ini yang ngomongkan sekarang bukan mulut tapi jempol. Ya Allah. Nah makanya Nabi itu mengatakan, ya wa amsik lisanak anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Jaga lisanmu, jangan menyebut orang lain kecuali sebutlah kebaikannya. Itu kunci sukses. Bagi Nur Zaman umpama orang dekatnya Pak Luhut, gitu kan? Iya. Biar kata orang se-Indonesia menjelek-jelekan Pak Luhut, tapi Pak Haji Nur Zaman yang disebutkan kebaikannya, ya. Kira-kira yang nanti akan punya akses dengan Pak Luhut siapa? Yang ngejelekin apa yang ngomong baik? Ngomong baik. Dan ini kunci. Bukan berarti kita tidak bisa mengatakan orang punya keburukan, gak dikatakan keburukannya, bukan.
Tapi kalau kita tidak punya beban dengan orang lain, ingatlah orang lain itu punya kebaikan. Likulli syai'in maksusun. Setiap sesuatu itu punya keistimewaan. Manusia sejarah apapun punya keistimewaan, punya kebaikan. Maling, ya maling itu kan kata kita, kata anaknya bapaknya pahlawan, kata istrinya bapaknya orang bertanggung jawab, orang kalau mau nyolong nggak pernah pamit. Saya mau kerja malam melebur malam gitu kan, tahu-tahu balik ngomong alhamdulillah ada rezeki mah. Istrinya sujud syukur. Ya, orang korupsi kan pamit dulu. Ya, kalau suami ngomong, "Mak, mohon izin ya, mau ngapain Pak? Saya mau korupsi, mau doakan biar saya selamat dunia akhirat." Gak pernah kan? Iya. Tahu-tahu dapat duit banyak, ngomongnya ada proyek, ada rezeki. Istrinya kan ngomong rezeki orang anak soleh. Padahal hasil. Jadi kalau pengen sukses bergaul dengan orang, ingatlah kebaikannya. Pak Warjo duduk bareng dengan Pak Nur Zaman, nggak akan bisa duduk nyaman kalau Pak Warjo lihat Pak Nur Zaman kan kejelekannya, Pak Nur Zaman kan Pak Warjo lihat kejelekannya. Ya, mau ngomong apapun nggak akan ada kebaikannya, dan itu menghalangi harmoni dalam kehidupan. Suatu saat Pak Warjo sakit, ya, pengen diantar ke rumah sakit atau di pengobatan alternatif. Yang tahu tempatnya hanya Pak Nur Zaman, karena dapat infonya juga dulu dari Pak Nur Zaman. Kira-kira Pak Warjo yang sebelumnya ngejelek-jelekin Pak Nur Zaman berani nggak ngomong langsung? Kalau toh berani ngomongnya nggak leluasa, betul nggak? Maafnya 1000 kali. Maafin Pak Nur Zaman yang modern lalu ya, teman-teman saya posisi kayak gini, kita tolong, kita maaf, kita tolong. Ya, udah kan sakit hati, iya sekarang ada yang tolong. Nyadar nggak kenapa dari dulu? Ada apa? Kalau bukan Pak Haji pernah cerita tentang ya pengobatan alternatif di daerah sono. Minta dong ya alamatnya sekaligus minta tolong diantar. Enak aja ya, cek kelapa muda dulu dijelek-jelekin, sekarang mau dipakai juga ya kan? Ya makanya kembali jamaah-jamaah ke sini. Nggak usah kira jeleknya udah, nanti asik kita bergaul. Asik nanti kita bergaul. Pak Budi banyak kebaikan, Pak Budi banyak kebaikan, Pak Syed banyak kebaikannya, Pak Sekarang banyak kebaikannya, Pak Mariono banyak kebaikannya, ya, Bapak Tujak banyak kebaikan, Pak Suapir banyak, Pak Samuel banyak, ya, banyak. Karena melihat kebaikannya enak, ketemu asik aja. Pedi kemana aja Pedi? Coba kalau lagi dalam sama-sama singitnya, tuh betobat lo. Nah itu kan gak enak kan? Tapi karena akrab kita berbicara kebaikannya, kalau betul, Pak Pedi mana aja, kangen tahu, oh asik kan, cair jadinya. Cobalah ini yang dikedepankan. Kalau udah tua, curiga mulu, ya, curiga mulu. Bu-ibu, yang masih punya pasangan kepada tua, jangan banyak curiga. Nyesel tuh yang ditinggal tuh. Ya nyesel kenapa? Dulu curigaan. Ya curiga. Udah lepas ikhlas, ingat kebaikannya, nyaman jadinya, udah nggak makan hati ya.
makan paha, makan dari gitu ya, nggak makan hati gitu. Ya, apalagi mohon ibu-ibu kalau udah sakit hati dibawa mati, rugi. Ibu masih menyimpan sakit hati karena ingat kejelekan dan keburukannya, sakit hati akhirnya sakit beneran dibawa mati. Ibu mati, lakinya malah kawin. Oh, rugi kan? Rugi dunia akhirat. Jadi benar apa? Jadi amsik lisanaka anil khalqi la tadkurru illa bi khair. Jaga lisanmu dari orang lain. Jangan ngomongin orang kecuali kebaikannya. Itu kunci sukses. Kita dulu pernah sekolah, pasti ada guru yang kita takutin, kita benci lah, tanda petik, itu kan. Rata-rata pelajaran yang gurunya kita benci, nilainya bagus apa enggak? Semua yang nggak ngefans sama guru matematika pasti nilai matematikanya jelek. Ada yang tulisannya kaku, nggak bisa gambar, senang nggak sama guru kesenian, apa susah tahu, mesti nilainya. Tapi kalau yang menyebut gurunya baik, mesti rata-rata nilainya baik. Itu aja sederhana. Nah, kalau pengen dapat banyak kebaikan, apalagi konteksnya belajar, jaga lisan. Ini kan kadang mohon maaf sekarang adabnya hilang ini. Adab mulai hilang. Bagaimana Sa'al Basri ngomong, man la adabala la ilmalah. Gini. Hasil terjadi sekarang ini. Anak belajar ke seorang guru. Nah, gurunya masih muda. Nah, muridnya lama-lama kuliah S1, S2, S3 ngajar. Setelah ngajar jadi atasannya guru SD-nya. Gitu kan? Karena mentang-mentang atasannya nyuruhnya ngomelin, lupa bahwa dulu ini adalah gurunya. Hilang berkahnya itu. Hilang berkahnya. Iya. Ya. Sahabat Ali itu orang paling pintar pada zamannya. Tapi sikap terhadap ilmunya luar biasa. Ana abdiman allamani harfan. Aku siap menjadi budak dari orang yang mengajarkanku satu ilmunya. Satu huruf mengajarkan kepadaku, aku siap jadi budaknya. Kalau dia ingin menjual, aku siap dijual. Kalau menyuruhku, aku siap melaksanakannya. Itu. Nah, sikap inilah yang hilang. Akhirnya ilmu sekarang itu banyak mohon maaf banget. Anak sekarang itu pinter, tapi berkah ilmunya makanya Nabi mengatakan tadi Nabi Bani Israil kalau pengen belajar itu yang kedua ya, Wamsik lisanaka anil khalqi la tadkurhum illa bi khair. Yang kedua, yang ketiga, wadhur khubzaka, wadhur dan perhatikanlah pada rotimu, alladzi ta'kuluhu yang kamu makan roti itu, hatta yakuna dzalikal khubzu sampai ya, terbukti roti itu yang kau makan minal halali bersumber dari barang dan hal yang halal. Wahina ini dan ketika itulah tak perlu silakan kau makan. Apa maksudnya? Kalau pengen sukses dalam belajar, perhatikan asupannya. Perhatikan asupannya. Karena
Nabi mengatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang ditumbuhkan bersumber dari barang yang haram, fannaru aula bih, maka neraka adalah tempat yang terbaik untuk kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau bibitnya bagus, hasilnya bagus. Kalau bibitnya terkontaminasi, hasilnya terkontaminasi. Maka kan ta'limul muta'allim salah satu kunci ya orang, kalau di situ ada al-bab itu alladzi yurithul ilma, tapi yang dapat mewariskan ilmu wal fahma dan kepahaman. Ya, bahkan ada wal rizqo dan rizki. Salah satunya adalah ini ada beberapa nih yang terkait dengan ini. Salah satu kunci kalau pengen punya anak cerdas ilmu cepat adalah bekali anak-anak dengan makanan handmade emaknya, orang tuanya. Bekali makanan anak dipastikan asupannya itu handmade dari bikinan orang tuanya. Kira-kira ada nggak ibu yang bikin makanan tega dikasih campur racun buat anaknya? Nggak ada kan? Nggak ada. Tega nggak orang tua ibu yang bikin kue untuk anaknya campur dengan kotoran? Nggak ada. Pasti akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Salah satu yang mewariskan kebodohan, sulit paham adalah sering makan jajanan pasar. Itu kalau bahasa di kitab Ta'limul Muta'allim. Apa maksudnya? Anak yang mendapatkan asupan dari barang yang tidak terjamin kebersihan dan kehalalannya, maka sulit mendapatkan ilmu. Kira-kira jajan di pasar, kalau sekarang lumayan orang pada sadar kebersihan, ada plastiknya. Dulu beli beli ketuk katakanlah, ya ketuk beli di pasar atau pagi ya ubi goreng rebus beli plastikin apa enggak? Enggak, kalau sekarang ini nggak ada nih. Dulu kan ini, nah pilihnya kira-kira gede apa yang kecil? Yang gede kan, yang gede di bawah, diangkat satu, ya kan? Iya. Salah satu yang beli bangkis, habis itu langsung. Nah, berapa ratus orang yang itu udah ditambah lalat, di mana ini bercampur kotoran. Kembalikan lagi, kullulah min nabata minal haram fannaru aula. Barang yang tercampur dengan barang haram ketika dikonsumsi punya efek. Siti Fatimah, saya ceritakan itu seumur-umur nggak pernah haid. Seumur-umur nggak pernah haid dalam satu riwayat. Kenapa? Karena Siti Fatimah menjamin betul semua makanan dan minuman yang dikonsumsinya berasal dari barang yang halal. Salah satu yang menjadi kebiasaan Siti Fatimah adalah ketika mendapatkan uang belanja, uang nafkah, pertama yang ditanyakan, ini halal apa haram? Kalau sahabat Ali mengatakan halal dari ini karena ini baru dipakai. Kalau nggak tahu, nggak bisa jawab pasti nggak mau. Apalagi ketahuan barang haramnya, subhan aja nggak mau. Padahal Nabi mengatakan darah haid adalah darah kotor, darah penyakit yang keluar dari ada aliran darah di dekat bang itu khusus biasanya darah penyakit keluar dari situ, darah dekat rahim. Sementara Siti Fatimah gak pernah makannya bercampur dengan kotoran, dengan najis. Kira-kira darah penyakit gak? Enggak. Lah anak kita, istri kita, apalagi di Jakarta, apalagi sekarang, kalau haid
udah kayak bajiran, ya kan? Oh, anak sekarang itu kalau lihat jarak besar kan, softteknya yang tebel, yang pakai wing, pakai sayap. Dulu mah pakai ini. Kenapa? Pengaruh dari asupan. Maka dulu rata-rata, rata-rata anak pintar itu anaknya orang miskin. Dulu, kalau sekarang anak pintar anaknya orang kaya. Apa yang terjadi? Dulu anak miskin orang tuanya nggak akan ngasih bekal makanan beli, tapi bikin. Kalau sekarang orang kaya ya bikin, orang miskin beli. Kebalik kan? Ini terjadi. Maka dulu jarang orang pintar tapi banyak orang benar. Sekarang banyak orang pintar tapi susah nyari orang benar. Ya ternyata asupannya ya berpengaruh besar. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu punya banyak anak, kalau salah 11 ya. Tapi 11-11-nya jadi ulama, jadi orang-orang hebat. Kenapa? Karena teliti betul. Dan itu salah satu khalifah yang paling miskin. Tapi adabnya luar biasa. Suatu ketika anaknya yang di pondok, gurunya lagi wudu, anaknya megang ceret untuk nuangin airnya, gurunya tinggal wudu. Dia omelin sama bapaknya, masih songong kamu, bukan begitu caranya hormat kepada guru. Tapi bagaimana? Itu tangan satu megangin ceret, tangan satunya lagi ngusapin bagian itu, ngebutuhin gurunya, baru benar anaknya digituin. Jadi anaknya sekarang udah ya mau kenaikan, gurunya panggil ke rumah. Pada waktu ke rumah saya masih hadiah ini, kan udah akhir tahun gitu ya, mau kenaikan, bisa ke rumah nggak Pak? Oh iya ada apa ya? Nah, saya mau kasih hadiah. Oke, dan insya Allah saya ke rumah. Ya masih 100.000, gurunya suruh ke rumah. Makanya berkahnya hilang. Zainuddin MZ itu mondok gak lama, dekat lagi mondoknya. Ya, tapi berkah ilmunya luar biasa. Salah satu kebiasaannya adalah beliau aktif dari remaja masjid. Beliau setiap ada pengajian, yang pertama beliau akan nyambut yang ngajar, cium tangan, mempersilahkan, kemudian nyimpen sendalnya agar selesai langsung disiapkan. Tak guru tinggal. Yang pertama itu rutin bertahun-tahun. Yang kedua, setiap gurunya minum pulang, sisanya masih ada, beliau ngabisin. Itu bertahun-tahun. Maka luar biasa berkahnya. Ya, itulah nasihat yang diberikan oleh Nabi, ya, Nabi Bani Israel kepada pemuda tadi. Perhatikan asupan. Ya. Wa illa, kalau tidak terjamin farakul, maka janganlah kau makan roti tersebut. Famtana al-fatah, maka tidak jadi pergi pemuda itu, tidak jadi, atau kalau panasnya famtana, maka mencegah al-fatah pemuda anil khuruji, dari keluar pergi ila baladin akhor, ke negeri lain, ditolabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Setelah mendapatkan nasihat dari Nabi tersebut, batal pergi karena 3 bekal tadi sudah meliputi ilmu orang terdahulu dan ilmu orang yang akan datang. Dulu ya begitu, sekarang sama aja. Ya, jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Bukan.
tanamkan rasa takut kepada Allah di waktu sepi dan waktu terang. Yang kedua, jaga lisan, tidak menyebut orang lain kecuali sebutlah kebaikannya, ingat kebaikannya. Dan yang ketiga, perhatikan asupannya. Tiga ini bisa kita perhatikan, tiga ini bisa kita perhatikan, ilmu akan kita peroleh. Tiga ini diabaikan, ilmu akan kabur. Jadi kalau ada anak kita nggak pintar, yakin salah satu dari tiga itu mesti ada. Anak siapa? Ya, kalau belajar masih sulit dan sebagainya, mesti salah satu dari tiga itu ada. Yang belum banget tiga-tiganya jangan-jangan itu ada. Ya, udah gak ada takutnya sama Allah, nggak menjaga lisan, makanannya sembarangan, wal kedual, ya, nggak sandal, nggak serual, diuntal, akhirnya kontal. Gitu, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang menanyakan. Jelas ya? Ya, 3 buku ini tolong ya untuk anak-anak kita ya. Insya Allah sukses semuanya. Terima kasih karena sudah waktu isya, doanya nanti titip sekalian kepada imam yang pas selesai sholat isya. Masih maaf kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.